Muslim? Then you read. Pegu. Pegu biname kudo. Mbak, 27 tahun. Saya sholat. Puasa nggak pernah putus. Berdoalah kamu, maka doamu akan dikabulkan. Mana? Ada. Kapan perjalananmu ini berakhir, Nak? 1 tahun belum cukup kamu ngelupain dia. Gak usah ikut campur urusanku. God's injunctions are perfect, Mata. Nothing is given to chance. It is these times that we have to keep our faith strong. Mungkin aku gak akan gampang percaya kalau aku bisa dengar kamu. Tapi yang aku ingin, ini cara kamu menguji imanku. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Oh my god, tadi kita udah ngeliat ya teasernya, aduh. Saya pengen naik gitu. haji, tapi ala backpacker ya. Kita akan Langsung ya? berbagi ini ilmu di sini. Yes. Jadi kita akan ngobrol langsung dengan pemainnya dan juga dengan sutradara. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Udah pada kenal semua kali Udah ya. pada kenal Mesti semua. dikenalin lagi. Iya nggak usah. Boleh lagi kenalin tetap lah. Kan kalau nggak kenal nggak sayang Betul, katanya. oke. Boleh diperkenalkan lagi, boleh satu-satu deh. Silakan Mas Daniel. Sambil menyapa teman-teman yang ada di rumah. Hai. Hai. Pakai bahasa yang ada di 9 negara nih. Mungkin, oh ya kan ada 9 negara. Mungkin bisa dengan bahasa di salah satu negaranya, ada yang tahu mungkin sambil? Salah satu negara adalah Indonesia. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Curang. Oke, saya Daniel, sutradara film Haji Backpacker. Sebelah kanan saya. Morning. Morning, Dewi Sandra. Ada Dewi Sandra di sini. What's up? Pakai bahasa India dong. India. Atau bahasa Arab ya? Kurang lama di India sih langsung. Oh gitu. Nggak akan diprotes kan? Yang keliling dia. Mungkin udah bisa bahasa India. Enggak Oh, bisa. belum juga. Bahasa Jawa saya bisa. Oh, Bahasa Jawa Bisa gimana? bahasa Jawa. Bisa. Kalau saya Abimana ya, Mas. Nah, mungkin boleh sambil diceritakan tokohnya di sana gitu kan. Di Haji Backpacker itu namanya siapa dan dia ini berperannya sebagai apa? Peran utama dulu. Peran utama dulu, Boleh, peran utama. boleh. Saya sebagai Mada, jadi pemuda galau yang lagi ngambek sama Tuhan dan lingkungan gitu yang memutuskan untuk pergi, lupain semuanya yang di belakang gitu. Tapi ternyata semakin dia nakal gitu, semakin Tuhan manggil dia untuk ke rumahnya ke Mekah gitu. Dengan kejadian yang kebetulan yang bukan kebetulan itu tadi. Kebetulan bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Ya di dunia ini banyak yang kebetulan tapi bukan kebetulan. Gitu. Tapi marahnya kenapa? Boleh cerita sedikit dong. Nah yang cerita yang bikin saya marah aja. Saya ini calon istrinya. Oke. Calon istrinya yang ada satu kejadian. Kejadiannya apa? Kamu nggak pernah jelasin sama aku. Ya makanya harus tahu di film, ya harus tahu di filmnya what happened gitu kan. But ini juga hal yang sangat manusiawi dan normal. Ini menyangkut perasaan. Oke. Gitu. Perasaan tidak boleh bohong kan. Oh iya betul. Dalam sekali ya. Ini menarik karena selain memang haji gitu kan. Haji. Haji backpacker gitu yang memang istilahnya jarang lah gitu kan untuk bisa kita lihat biasanya kan ya udah yang berangkat kloter naik pesawat selesai udah Nah, gitu ini kan kita balik lihat lagi sendiri. ini backpacker sendiri gitu dan ini melewati 9 negara. negara. Apakah memang benar-benar kalau misalnya mau backpacking gitu ya untuk berangkat haji harus melewati 9 negara itu? Menurut riset kita sebenarnya negara-negara yang kita sebut ini sebenarnya negara yang semacam jalur sutra. Jadi negara-negara yang paling aman dan mungkin untuk dilalui kalau kita mau haji jalur darat.
Tapi film Haji Backpacker sendiri bukan tentang bagaimana cara naik haji dengan cara murah gitu ya, maksudnya. Bukan. Itu cara hemat dengan backpacking, bukan itu. Bukan manual book untuk cara naik haji sebenarnya. Tapi lebih perjalanan spiritual. Dari seorang pria galau ini, Mada ini yang lagi marah sama Tuhan, tapi Tuhan begitu cinta sama dia sehingga menarik dia untuk kembali kepadanya gitu. Nah ini berangkat dari mana inspirasi dari cerita ini? Dari kegalauan Abimana dan konsing. Jadi curhat pribadi, kegalauan dia sendiri. Tapi sebenarnya banyak kisah-kisah sufistik yang menginspirasi gitu. Jadi banyak para sufi yang mereka kebanyakan terpuruk dulu di dunia yang gelap dulu, kemudian pelan-pelan menjadi lebih baik dan memperoleh pencerahan gitu. Jadi kita terinspirasi dari kisah para sufi sebenarnya. Kemudian di syuting 9 negara ini itu prosesnya berapa lama? Dan paling lama di negara mana berhentinya? Total kan kita hampir 2 tahun ya, dari 1 tahun penulisan skenario, 1 tahun skenario dan research, sampai kemudian kita berapa? 2 bulan ya? Kita 2 bulan, kita 2 bulan syuting ya. Nah kalau misalnya dari pemilihan karakternya sendiri, apa yang membuat Mas Daniel untuk memilih para mbak dan pria tampan ini Kalau untuk saya menjadi tokoh dijajarin yang utamanya? paling galau di antara laki-laki lain saya. Oh gitu. Menundung gitu. Paling menderita gitu. Menderita karena cinta itu dia kayaknya. Ini suaranya gitu kayaknya. Menderita karena cinta itu dia. Jadi Saya bagian ceweknya. Itu real ya, itu real. real beneran deh. Karena ya pengalaman pribadi itu kan punya impact yang bagus ya pada kualitas acting gitu kan. Jadi kita lihat sejarah hidupnya dulu gitu. Track recordnya udah dia aja nih, udah oke. Mereka punya pengalaman hidup yang bisa diperas gitu untuk kualitas acting yang prima. Oke, dari syuting selama 2 bulan melewati 9 negara ini, kalian Dewi Sandra dan Abimana ini yang paling berkesan di mana? Ya, silakan. Kalau saya Surabaya. Surabaya. Negara Indonesia? Itu Indonesia, salah satu kota yang mungkin sering kita datang. Nggak pernah. Oh Surabaya ada ini ya. Dia mah gara-gara kambing madu. Pintar makanannya ya. Daerah utara. Ayo wong Surabaya, bungkus lagi. Udah beratus-ratus kali ke sana kan, terus diajakin ayo kita wisata kuliner selain syuting of course. Kita ke Sunan Ampel, kita lihat oh ya di situ ada Wali Songo, sejarahnya dan segala macam, lihat pasarnya, oh oke ada masjidnya, tapi wisata kulinernya saya, ini kok enak banget. Kolesterol tinggi. Kemana aja, kemana aja. Kalau Abi sendiri gimana Abi? Kalau secara hati ya pasti Mekah ya, tapi kalau mata Tibet sih luar biasa. Tibet luar biasa. Apa yang berkesan dari Tibet yang didapetin di sana? Pemandangan sudah pasti itu nomor 1, sama secara spiritual tempat itu tuh magis gitu. Landscape-nya, orang-orangnya apa itu lebih magis banget gitu, beda deh. Dan memang dianjurkan semua orang harus ke sana gitu, apalagi buat pria-pria galau ya. Tibet. Ke Tibet ya? Iya, lebih. Not, catat. Berangkat. Nah gitu nih. Loh, kok salah? Oh salah ya, bukan ya. Silakan lanjutin lagi. Iya kalau Mekah mah udah pasti, secara spiritual, secara hati kan damai di sana lah pasti. Kita bisa ngomong langsung lebih, serasa lebih dekat gitu sama Tuhan itu pasti. Untuk proses produksi sendiri ada kesulitan nggak? Kan harus lewat negara, izin-izin dan sebagainya. Ya, perizinan rumit ya. 9 negara itu ya rumit. Ada negara-negara yang familiar dengan film seperti Thailand, India. Itu mereka familiar dengan film itu nggak terlalu susah. Tapi banyak negara-negara yang kaget juga, ini banyak orang bawa kamera, bawa lampu, ini mau ngapain gitu kan. Nah itu yang lebih lama perizinannya gitu. Karena kita ngasih list alat-alat mau bawa ini gitu. Tapi ada sempat ada masalah nggak pada saat di satu lokasi misalnya gitu, ada yang Atau negara yang akhirnya nggak bisa gitu. strict Harusnya gitu atau 12 gimana gitu. gitu? Kalau soal perizinan hampir nggak ada yang nggak bisa sih, semua bisa, hanya paling dibatasin gitu. Dia syuting di Soy Cowboy harus 2 jam untuk kejar-kejaran adegannya itu ya. Jadi kita pakai lokasinya Hangover itu kan. Red District-nya Thailand. Itu Red Light District.
Kita ditato juga nggak boleh. Jadi memang straight gitu. Kalau 4 jam, 2 jam, 2 jam gitu. Harus Iya, bubar, 2 jam harus harus bubar selesai. gitu. Ya, itu yang Oke. boleh tapi dibatasin. Nah, itu yang membuat kita harus. Untungnya mereka udah cukup galau, jadi udah langsung mateng gitu kegalauannya. Udah Kerja kerasnya di jadi situ kerja keras. kejar-kejaran sama waktu sih. Semuanya terbatas gitu. Oke, kalau misalnya dari Mas Daniel sendiri gitu kan membangun karakter dari para pemainnya sendiri gitu, apa yang menarik gitu, apa yang membuat Mas Daniel lebih kayaknya anak-anak ini enak nih dibentuknya atau seperti apa gitu, apa yang berkesan? Dikeluarkan dari zona nyaman misalnya seperti itu. Iya, kita ada sesi reading ya, beberapa bulan. Paling lama di reading ya tentu saja Abi, karena dia harus bertemu dengan banyak pemain yang lain. Jadi kita pertemukan mereka, kita bentuk chemistry di antara mereka. Dan dari situ saya juga akhirnya tahu pribadi-pribadinya gitu kan. Sehingga itu yang berusaha dimunculkan ketika di lokasi itu, oh dia nanti kita ngobrol gitu. Peran sih, oke. Ya. Oke. Itu yang kemudian ditonjolkan gitu. Oke. Kemudian pesan moral dari masing-masing kalian nih mengenai film Haji Backpacker yang mungkin bisa disampaikan selain kegalauan dari masing-masing kalian. Ya, kenapa orang harus menonton film ini? Apa ya, udah pasti kalau buat yang suka backpacking, ya ini kita punya 9 negara, view-nya bagus, footage-nya juga diambil sama Michael Chu, salah satu tim dari National Geography gitu. Jadi memang yang ditonton banyak kalau dari view ya. Kalau pesan ya, quotes atau apapun itu silahkan Pak Daniel karena dia yang menuliskan. Dari Dewi dulu. Aduh, selain kambing tadi ya. Kambing Surabaya ternyata yang paling berkesan. Ya, kalau untuk aku pribadi mungkin setiap orang itu adalah traveler ya. Whether it's emotional, spiritual, mental, physical. Jadi ini adalah proses yang cukup menarik, yang pasti akan kena ke kita juga secara pribadi. And banyak hikmah yang insya Allah bisa dipetik dari sini. Dan bisa melihat perubahan Abi nanti di akhir film. Pas keluar cerah gitu, gitu ya. Bersinar. Kayak masih ada satu intrik-intrik. Geleng-geleng Ya, dulu. seru ya syutingnya. Ini. Terus begitu kalau misalnya dari Mas Daniel? Iya, konflik batin di Haji Backpacker sebenarnya konflik batin kita semua gitu ya. Kita sering banget berdoa pada Tuhan, tapi kemudian tidak dikabulkan dan kita ngambek gitu kan. Jadi ini sebenarnya tentang keyakinan bahwa aturan Tuhan itu sempurna gitu. Kalau kita sampai galau kayak Abi dan Dewi itu, itu sebenarnya kita tidak rela untuk diatur oleh Tuhan gitu. Jadi ini tentang bagaimana kita bisa rela. Gimana nih, Bi? Buka kartu. Pesan moralnya di sini. Kalau gitu pokoknya jangan sampai dilewatkan gitu ya, akan rilis tanggal Tanggal 2 Oktober ya. Oktober serentak di seluruh Indonesia. Iya, iya. Ada rencana untuk diputar di negara lain? Ada rencana di Singapura, Malaysia dan Brunei. Singapura, Malaysia, dan Brunei ya. Tapi Indonesia duluan dong. Indonesia. Yes, harus. Kita ngambek kalau gitu. Oke, jangan sampai dilewatkan Haji Backpacker. Haji Backpacker gitu menarik ya, sekali pasti buat seru Anda banget. traveler ya. Dan pesan moralnya juga sudah disampaikan tadi. Terima Tanggal kasih. 2 Oktober ya. Sukses Haji Backpackers. Yes, Terima kasih. sukses terus. Dan selain ini masih ada informasi mengenai film terbaru. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.